saya mau bawa persoalan ini pada kata integritas. Dan kita tidak akan memperdebatkan masalah definisi, tetapi pada apa esensi dari integritas. Integritas akan berhubungan dengan sesuatu sifat, yaitu kejujuran, lalu transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari pihak lain terhadap hasil dari suatu proses. Nah, sekarang kita bawa integritas ini pada permasalahan pemilu sekarang. Saya melihat bahwa integritas itu dihasilkan dari dua faktor. Yang pertama adalah integritas dari proses, yang kedua adalah integritas dari hasil. Integritas dari proses itu bisa dipengaruhi oleh integritas dari manusia yang berpartisipasi dalam proses tersebut dan alat yang digunakan. Yang kedua adalah integritas hasil. Ini penting sekali karena akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil. Nah, saya akan balikan ini kepada kronologis kontroversi Sirekap. Ada 6 sequence kronologis. Dua yang pertama yaitu permasalahan pada unggah C hasil, di mana ada dua pelanggaran serius yang saya lihat. Yang pertama adalah tidak adanya validasi terhadap hasil konversi dan langsung disimpan pada database. Dan yang kedua adalah tidak adanya hak edit oleh KPPS terhadap hasil konversi tersebut. Dan itu sudah kita semua ketahui akibatnya. Dan yang terakhir adalah fakta yang juga tidak terbantahkan bahwa hak edit tersebut diberikan kepada KPU Kabupaten Kota. Saya sebagai engineer sudah bisa memprediksi apa konsekuensi dari pelemahan terhadap Sirekap sebagai alat bantu dalam rekapitulasi dan publikasi ini, ya. Dan ini nanti akan dibuktikan oleh rekan saya, Mas Hairul Anas. Lalu kronologis yang berikutnya yang dua adalah menutup informasi terhadap perolehan numerik dan grafis. Lalu tidak dituntaskannya unggah C hasil dan D hasil, setidaknya tidak ditransparankan bahwa itu tidak bisa diakses secara keseluruhan oleh publik. Menurut saya itu juga tidak terbantahkan, dan itu adalah upaya untuk menutupi ketidakkonsistenan, ya, hasil yang C hasil yang sudah dipublikasikan. Nah, kronologis yang kedua, nah ini yang kami mau tuntaskan hari ini, ya. Yang pertama adalah keanehan dalam perolehan suara paslon yang statis, hal yang tidak logis. Yang kedua adalah upaya untuk menutup bahwa Sirekap ini bukanlah sesuatu alat yang perlu menjadi acuan. Dan ini akan dijawab oleh tim hukum kami bahwa Sirekap adalah alat yang penting yang tidak terpisahkan dalam proses rekapitulasi dan penetapan hasil. Sekarang saya mau hubungkan antara integritas dengan kontroversi yang kelima dan keenam. Oke, banyak pihak yang mengklaim, ya, bahwa apa yang kami sudah ungkapkan tentang potensi manipulasi, bahkan kami sebut itu sudah kejahatan, itu dinafikan oleh pihak terkait. Ini akan dibuktikan bahwa manipulasi yang terjadi itu akan berhubungan dengan kontroversi yang kelima, bahwa hasil prosentase itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan,
sudah tidak berintegritas dan akibatnya itu tingkat kepercayaan publik terhadap hasil yang sudah ditetapkan itu hilang dan konsekuensi hukumnya adalah ketidaksahan dari hasil tersebut. Kemudian yang keenam, bahwa Sirekap itu bukan sesuatu yang dipertimbangkan dalam rekapitulasi, itu juga tidak benar, ya. Bahkan ada yang menganggap pepesan kosong itu menurut saya adalah upaya untuk menutupi bahwa hasil tersebut sudah tidak berintegritas. Berhubungan dengan kontroversi yang kelima dan enam, ya, perolehan para paslon yang ditampilkan yang relatif statis itu dari temuan-temuan dan fakta-fakta di lapangan, saya akan menyebutnya itu bukan lagi kejahatan. Kalau itu dilindungi, ya, dinafikan, maka saya menyebutnya ini akan menjadi skandal besar. Skandal besar Pilpres 2024. Kenapa demikian? Saya akan mengkonfirmasi pernyataan, ya, bahwa Sirekap dianggap sebagai pepesan kosong. Itu adalah upaya untuk menutupi skandal besar ini. Dan jika ini dibiarkan, yang saya khawatirkan adalah ini akan menjadi beban bersama, bahwa kita pernah mengabaikan, ya, suatu hasil pemilihan yang tidak berintegritas, yang diabaikan, dianggap tiada dengan menutupi Sirekap, ya, itu akan menjadi dosa bersama. Saya sebagai engineer menganggap ini sudah fraud. Tidak bisa ditutupi lagi dengan mengatakan bahwa ini tidak ada TSM, bahwa Sirekap tidak dipakai. Tidak. Sebagai engineer, sesuatu pelanggaran yang dilakukan bahkan pada kode program, itu konsekuensinya sudah pasti. Bahwa jika ini dilakukan, sistem akan lemah, memudahkan manipulasi, dan pada hasilnya manipulasi ini, data-data itu akan menghasilkan informasi yang tidak benar, termasuk perolehan dari dan penetapan dari hasil rekapitulasi tersebut.